Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and let's study again with me, Anina Saheri. Kali ini kita membahas mengenai opini fundamentalis lagi ya teman-teman. Nah, saya ingatkan kembali, teman-teman boleh punya opini yang berbeda dari saya atau juga menambahkan argumen untuk memperkuat opini saya. Di sini ketika teman-teman setuju, boleh mengatakan setuju atau sangat setuju. Kemudian boleh juga tidak setuju atau sangat tidak setuju. Yang pertama ada pernyataan agama adalah hal yang tidak boleh diperdebatkan atau didiskusikan. Kalau di sini pendapat saya adalah tidak setuju. Mengapa? Karena kita tetap boleh mendiskusikan tentang agama kalau menurut saya. Nah, kalau dalam Islam nih ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yaitu artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Jadi di sini kita boleh mendiskusikan agama dengan cara yang baik seperti itu. Kemudian dari sumber yang pernah saya baca juga bahwa memperdebatkan agama di sini dimaksudkan yang dibolehkan adalah yaitu ketika yang berdebat itu memiliki ilmunya. Ketika berdebat kosong, nah itu yang tidak diperbolehkan. Dan juga kita boleh mendiskusikan terkait dengan agama untuk kemaslahatan umat. Nah, bukan hal-hal yang terkait perbedaan ritual, perbedaan bagaimana cara melakukan amalan ibadah begitu, karena akan terdapat banyak pandangan mengenai hal ini. Nah, di situ mengapa saya memilihnya tidak setuju, bukan sangat tidak setuju begitu. Karena boleh berdebat atau berdiskusi, tapi ada catatan tersendiri tentang bagaimana perdebatan atau diskusi itu seharusnya berlangsung. Dan tambahan informasi juga nih, mengapa di Indonesia itu ada dialog antar umat beragama begitu. Karena kan di sini akan diatur bagaimana kita saling toleransi antar umat beragama. Jadi ada hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan yang mengaitkan hubungan antar umat beragama. Berarti kan itu tentang agama dari setiap masing-masingnya begitu kan ya. Di sini saya ingatkan kembali bahwa teman-teman boleh punya pendapat yang berbeda atau ingin menambahkan argumen untuk memperkuat pendapat saya ini juga boleh ya. Selanjutnya, berbuat baik itu penting meskipun kepada orang-orang yang agamanya tidak sama dengan kita. Nah, di sini jawaban dari saya adalah sangat setuju. Mengapa? Karena ini terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi ketika kita berbuat baik yaitu kepada orang-orang yang memang saat itu membutuhkan pertolongan. Nah, di situ keadaannya kita tidak memandang agamanya apa, ketika dia butuh kita bantu. Kita ke soal selanjutnya, yaitu untuk menjadi baik tidak harus beragama. Di sini untuk saya berpendapat sangat tidak setuju. Mengapa? Karena untuk takaran baik atau buruk kita butuh kaidah atau pedoman yang mengaturnya. Nah, di sini saya melihat bahwa agama itu memiliki nilai dan norma sehingga seseorang itu dapat dikatakan melakukan hal baik atau buruk. Nah, nanti apapun agamanya, yang ada di dalam pendapat saya adalah insya Allah apapun agamanya dia mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan seperti itu. Nah, tinggal kitanya masing-masing nih agama kita apa. Di situ akan lebih diperinci lagi mengenai apa yang baik atau apa yang buruk menurut agama kita masing-masing. Dan untuk konteks di Indonesia itu sendiri, karena dasar negara kita adalah Pancasila dengan sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka sudah sebaiknya lah dan seharusnya lah kita memiliki agama. Lalu kita menjalankan ajaran yang ada di dalam agama kita untuk berbuat baik kepada semua orang meskipun itu berbeda agamanya dengan kita. Karena kita itu memang diperintahkan untuk berbaik kepada semua manusia, bahkan dengan lingkungan dan juga makhluk Tuhan yang Maha Esa lainnya. Kalau teman-teman lihat KBBI, agama itu sendiri artinya adalah ajaran
atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. Oke, next. Ketaatan beragama dapat membawa seseorang banyak berbuat kebaikan. Di sini saya sangat setuju. Mengapa? Karena ketika memang seseorang itu taat beragama, menjalankan ajaran-ajaran kebaikan yang ada di dalam agamanya, maka dia akan suka berbuat kebaikan. Kalau yang ini mudah ya, insya Allah sepakat semua ya teman-teman. Oke, pernyataan selanjutnya yaitu sudah saatnya negara berdasarkan pada agama sebagai dasar negara. Dalam konteks Indonesia, kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang multicultural. Banyak kebudayaan ataupun agama itu sendiri yang ada di Indonesia. Nah, jadi untuk hal ini itu belum bisa diterapkan. Untuk ini insya Allah sudah paham ya teman-teman. Nah, ini adalah pendapat dari saya. Jika teman-teman memiliki pendapat lainnya, boleh di-share dan dibagikan informasinya dan juga argumen kemengapaannya ya teman-teman. Atau teman-teman ingin menambahkan argumen untuk memperkuat juga boleh. Thanks for watching, semoga bermanfaat, and remember to like, comment, share, and subscribe this video, dan nyalakan lonceng notifikasi.